Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lita Fitiska. Ibu sering dipanggil Ibu Litafi. Ibu mengampu mata pelajaran IPS. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi IPS pada pertemuan pertama kita. IPS kelas 7. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu mengenai konektivitas antar ruang dan antar waktu. Apa sih yang kalian ketahui tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu? Pernah nggak kalian mendengar kata ruang atau kata waktu? Pasti sering dong. Mari kita mulai dan perhatikan baik-baik ya. Pertama, konsep ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan manusia lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Saatnya jam pelajaran keempat dimulai. Konsep ruang. Konsep ruang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ruang absolut. Ruang absolut dapat didefinisikan sebagai lokasi pada garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, ruang relatif. Ruang relatif dapat menunjukkan keterjangkauan dalam konteks hubungan antar ruang. Dan yang ketiga, ruang relasional. Ruang relasional ini berkaitan dengan manusia di dunia. Pola ruang atau spatial pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Pola ruang dapat dilihat dari susunan ruang dengan menganalisis titik-titik sebaran, keseragaman, lokasi, dan kerapatan fenomena. Ada 3 pola ruang dasar. Yang pertama, pola titik. Pola titik terdiri atas titik-titik sebaran fenomena yang tersusun rapat dan teratur. Polanya antara lain berbentuk klaster, pola uniform, dan pola acak. Pola titik misalnya kota-kota kecil yang mengitari kota-kota besar seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi yang mengitari Jakarta. Silakan masuk kelas dengan Kedua, pola linier. Pola linier yaitu representasi linier yang biasa digunakan untuk menunjukkan pola jalan atau sungai. Pola pemukiman penduduk yang mengikuti jalan raya, rel kereta api, dan sungai juga mengikuti pola keruangan linier. Yang ketiga, pola area. Pola area menunjukkan luasan daerah tertentu. Biasanya pada peta diidentifikasi menggunakan arsiran atau warna. Pola ini menunjukkan populasi, suhu di wilayah tertentu, daerah yang terkena wabah penyakit, atau peristiwa sejarah. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Baik, mari kita lanjutkan ya. Konsep waktu. Ada yang tahu waktu itu apa? Ya, ukuran waktu. Ada 4, detik, menit, jam, dan hari. Konektivitas antar ruang dan antar waktu. Yang pertama, ruang menjadi tempat
interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga terjadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan sumber daya alam. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Akibatnya, terjadi kelangkaan di daerah-daerah tertentu. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, perlu adanya konektivitas antar ruang dan interaksi sosial. Ketiga, konektivitas antar ruang dan interaksi sosial terjadi ketika masyarakat antar daerah saling menukar benda-benda yang dibutuhkan. Pada awalnya, pertukaran barang seperti ini terjadi secara barter. Ayo, apa yang kalian ketahui tentang barter? Ya, barter adalah langsung saling menukar barang, tetapi saat ini pertukaran barang lebih banyak digunakan alat pembayaran, yaitu seperti uang. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama, kesempatan antara atau intervening opportunities. Transportasi yang membaik antara dua tempat, misalnya akibat perbaikan dari jalan tanah menjadi jalan beraspal, dapat menimbulkan peningkatan interaksi antara kedua tempat itu. Yang kedua, saling melengkapi atau complementary. Dua wilayah dikatakan saling melengkapi jika suatu wilayah memiliki hal yang dibutuhkan wilayah lain dan sebaliknya. Interaksi antara kedua wilayah akan terjadi melalui aktivitas jual-beli. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirimkan barang. Biaya yang besar dalam pengiriman barang akan mengurangi terjadinya interaksi antar wilayah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Untuk latihan soal, mohon dikerjakan di siakat kalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.